Terus sekarang pertanyaan Mas Bagas ya udah, oke. Mungkin benar juga tadi apa yang diomongin Mas Bagas, mungkin saya menjalani hidup yang kurang bermakna, ya. Terus gimana caranya hidup supaya lebih bermakna? Gimana caranya? Nih, ada teori, ya, ada teori yang bisa kita implementasikan dan menurut saya masih oke juga. Ada 4 elemen untuk hidup bermakna, teman-teman. Untuk hidup lebih bermakna ada 4 elemen. Menurut Profesor Howard Stevenson. Yang pertama, happiness. Yang kedua, achievement. Yang ketiga, significance. Dan yang keempat, legacy. Ya, yang keempat, legacy. Pasti mau di anu dulu nih, mau di apa? Ditulis apa? Mau di potret ini. Kita akan bahas satu-satu, teman-teman. Happiness itu soal apa? Happiness? Happiness itu apa? Tulis di kolom chat. Happiness itu apa? Kebahagiaan ya, gampang lah ya. Kebahagiaan, oke. Nah, kebahagiaan itu sekarang silakan teman-teman nih, kalau misalnya lagi ada kertas misalnya ya, di lingkaran gini ya. Kurang lebih itu secara umum kita hidup tuh di empat empat kuadran lah ya. Yang pertama adalah self, diri sendiri. Yang kedua adalah work, pekerjaan. Yang ketiga sorry, apa namanya, family. Ya, yang keempat sosial. Ya, karena beda ya antara keluarga dan family itu beda. Sorry, keluarga sama sosial itu beda. Nah, ini contoh nih paling gampang. Biasanya kita hidup di 4 hal ini. Sekarang silakan nanti teman-teman jawab sendiri. Kira-kira kalau dari 1 sampai 10 sudah seberapa bahagia untuk diri sendiri? Ya, 1 sampai 10 sudah seberapa bahagianya sama diri sendiri. Misalnya di sini, saya udah bahagia Mas, Alhamdulillah, oke 7. Sekarang pertanyaannya untuk pekerjaan, sudah seberapa bahagianya? 1 sampai 10 kalau di pekerjaan. Wah, pekerjaan saya toksik banget Mas, 2. Oke. Sudah seberapa bahagianya di sosial? Ya, di lingkungan sekitar, tetangga mungkin ya, teman kerja, partner kerja. Wah, teman-teman saya ya lumayan lah Mas, udah cukup bikin saya bahagia, oke anggaplah 7. Kalau di family gimana? Nah ini Mas, luka pertama saya di family kan ada orang bilang kayak itu ya. Ya. Family saya 1, misalnya nih. Jadi artinya teman-teman, yang perlu dibenahi ya udah tinggal ini aja di pekerjaan dan di family. Banyak orang, banyak orang itu beranggapan kalau dia nggak bahagia di tempat kerja, maka dia merasa hidupnya sengsara. Ini salah besar. Nggak kayak gitu caranya. Satu elemen ya satu elemen aja, jangan langsung dipukul rata. Pernah mengalami itu nggak? Sering kayaknya ya. Kita akan sering lihat kok konten-konten kayak gitu ya nggak? Wah saya di kerjaan toksik banget terus kemana-mana dia cerita pekerjaan seakan-akan dia jadi orang sengsara. Weh, lu cuman di sini doang gitu maksudnya. Nggak bagiannya tuh di sini doang. Ini kenapa dilupakan semua nih family, sosial. Nah, ini kenapa dilupakan semua? Nggak gitu caranya. Mengukur kebahagiaan tuh caranya nggak gitu. Wah, family saya orang tua saya divorce mas, cerai dan lain sebagainya. Ya udah, maksudnya kan masih ada pertemanan, masih ada pekerjaan. Nah, paham nggak maksudnya teman-teman? Insya Allah paham ya. Ini banyak sekali, menurut saya pribadi ini banyak sekali orang yang nggak bahagia di satu elemen, tapi dia langsung beranggapan, wah hidup saya berantakan. Nggak gitu caranya, nggak gitu. Nah itu namanya happiness. Nah, supaya kita punya hidupnya lebih bermakna, ya coba dipikirkan happinessnya, kebahagiaannya, sama diri sendiri udah sebahagia apa. Kalau di pekerjaan kurang bahagia berarti tinggal mulai berpikir nih, ganti karir kah, coba lain kah, atau pindah divisi kah. Nah, karena banyak orang nggak suka sama apa sorry merasa pekerjaannya buruk terus pengen pindah kerja.
Padahal nggak mesti kayak gitu. Bisa aja jawabannya cuma pindah divisi. Nah, bisa jadi cuma jawabannya cuma pindah divisi bukan pindah kerja. Kalau pindah kerja nanti stres lagi nyari lagi dan lain sebagainya. Coba apa namanya masih banyak pilihan ya gitu. Terus dalam sosial nih dalam pertemanan ya sehari-hari bagaimana di tetangga dan semisalnya. Kemudian di family kalau familynya kurang berarti ini perlu nih jadwalin waktu untuk di family dan semisalnya. Ya itu yang pertama itu namanya happiness. Yang kedua adalah apa teman-teman? Achievement. Nah, kata Profesor Howard Stevenson, kalau orang itu nggak punya goals, maka dia biasanya menjalani hidup dengan tidak bermakna, kosong, hambar. Ya. Makanya banyak kan yang bilang kan, silakan bikin resolusi, termasuk saya juga termasuk yang ngasih edukasi supaya punya pencapaian, punya goals. Ah, percuma nulis-nulis. Nggak percuma, itu nggak percuma. Itu nggak percuma. Ketika kita bisa achievement sesuatu, kita punya goals, terus kita bisa sampai ke situ dengan izin Allah, itu bikin hidup kita lebih bahagia, bikin hidup kita lebih bermakna. Alhamdulillah saya pernah mencapai ini, alhamdulillah saya pernah berhasil menyelesaikan ini, menyelesaikan itu. Kalau nggak punya goals, kalau nggak punya tujuan hidup, kalau nggak punya list-list kebaikan, ya gimana kita bisa menjalani hidup yang bermakna? Gimana gimana akan bisa nggak hambar kalau nggak punya tangga-tangga yang pengen dilalui, susah. Sekarang saya tanya lagi deh. Di sini ada yang bikin resolusi gak? Wah, percuma Mas, bikin resolusi Mas. Ya udah wes, gak usah resolusi. Di sini ada yang punya goals nggak bulan ini? Nah, mau achieve apa misalnya? Adakah Alhamdulillah? Ada, oke. Ini baru tanggal 6 Januari deh. Ada nggak yang mulai perhatian nih dari awal Januari, anggaplah nih pakai masih-masihinan lah ya. Eh, apa? Anggaplah dari tanggal 1 Januari sampai 6 Januari. Ya. Dilihat nggak pencapaiannya apa hari itu ngapain misalnya. Ya. Tilawah Qur'annya gimana? Targetnya berapa? Tilawah Qur'annya pencapaiannya berapa? Target baca bukunya berapa menit? Berapa halaman? Sekarang masih berapa halaman? Berapa menit? Kalau nggak punya achievement, kalau nggak punya sesuatu yang pengen dikejar, pasti secara umum hidupnya nggak bermakna. Hambar, ya hambar. Yang kedua adalah significance. Ini berhubungan dengan sosial, seingat saya. Berhubungan dengan sosial, ya. Eh, misalnya di di organisasi gitu ya. Dia dia mungkin jadi ketua, ketua organisasi atau misalnya dia ikut jadi takmir masjid dan semisalnya. Nah, itu akan membuat dia lebih yang ketiga, oke, membuat dia lebih lebih bermakna kehidupannya. Dan yang keempat legacy. Ya, yang keempat adalah apa? Legacy. Ya, prasasti atau kalau bahasa syar'inya ya amal jariah apa yang sudah mau kita tinggalkan ketika kita nggak ada. Itu namanya legacy. Apakah itu gagasan, apakah itu pemikiran, apakah itu buku, misalnya apakah itu program kebaikan. Nah, itu namanya legacy. Udah punya belum legacy? Untuk tetangga mungkin, untuk keluarga mungkin, ya untuk teman-teman mungkin. Nah, ini namanya legacy. Ya, kalau kita bisa mengusahakan punya legacy, insya Allah hidup kita akan terasa lebih bermakna. Ya. Mulai dipikirkan sekarang. Kira-kira kalau saya nggak ada, apa yang sudah saya tinggalkan? Buku ada nggak? Wah, saya nggak nulis Mas. Ya udah. Apa namanya? Program, program atau web, ya, ya, atau mungkin akun-akun Instagram yang bermakna, atau mungkin menu masakan, ya, list menu masakan selama 30 hari sudah dibagi ke tetangga misalnya. Itu namanya legacy.
Atau yang mungkin di organisasi dia sudah berpartisipasi apa untuk organisasinya. Itu namanya legacy. Nah, kalau nggak punya legacy, kalau nggak membangun legacy dari sekarang, biasanya hidupnya juga akan hambar, akan kosong. Ya, makanya di Islam tuh masya Allah banget. Ya, kita senantiasa dianjurkan untuk punya amal jariah. Amal jariah itu amal yang kita lakukan, yang mana itu bisa jadi legacy kita kan dalam tanda kutip. Wah, itu emang efeknya besar banget. Besar banget efeknya untuk orang tersebut tuh besar banget efeknya. Dia akan lebih merasa bermakna, dia akan menjalani hidup dengan lebih baik lagi, bahagia, besar efeknya. Ya, makanya tadi saya bilang ini empat elemen ini masih bisa dijalankan karena memang masih sesuai sama syariat lah. Cari kebahagiaan, ya apalagi dalam hadis kan disebutkan ya kan, afdholul a'mal sururun tadkhiluhu fi qalbi muslim. Amalan yang terbaik diantaranya adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang yang beriman. Ya memang kebahagiaan itu sangat penting. Ya, sangat penting dalam Islam itu sangat penting. Wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah sebutkan sakinah, ketenangan. Ya, sangat penting memang untuk unsur kebahagiaan dan seterusnya. Mengajar Iqra buat anak-anak, wah itu termasuk legacy. Al-Fatihah, ngajari anak untuk nyapu, bersih-bersih, atau misalnya di rumah suami bikin program, ya, bikin program minimal baca Quran berapa misalnya, ya. Program itu nanti sampai anaknya gede, sampai terbiasa, sampai orang tuanya meninggal, itu namanya legacy. Ya, bangun itu, bangun dari sekarang. Insya Allah nanti hidupnya lebih bermakna. Ya. Oke, itu empat elemen ya teman-teman ya. Silakan diingat, silakan ditulis, ya, silakan diimplementasikan.